Ini kita juga live saat sekarang ini bagi Anda yang sedang menyaksikan, selamat menyaksikan talk show ini di serambinews.com tentu, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan maksimal, kita bisa berdiskusi agar bisa maksimal juga melihat problematika terkait dengan penyimpangan dana beasiswa DPRA ini. Mungkin saya berikan informasi terlebih dahulu bahwa sebenarnya ini adalah kabar gembira di mana pemerintah berinisiatif untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa. Harusnya ini kabar gembira karena gelontoran dananya juga cukup besar, 22,3 miliar lebih. Dan itu digelontorkan pada tahun 2017 sesuai dengan aturan Peraturan Gubernur Aceh nomor 58 tahun 2017 tentang beasiswa pemerintah Aceh dan petunjuk teknis beasiswa Aceh tahun 2017 tersebut. Dianggarkanlah diterbitkan oleh BPSDM Aceh waktu itu. Anggaran ini diperuntukkan untuk 803 penerima dengan total anggaran sebesar 22,3 miliar rupiah. Nah, rencananya beasiswa ini diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang menempuh pendidikan D3, S1, baik di dalam maupun luar negeri. Terjadilah kemudian hal-hal yang tidak diinginkan yang menjadikan berita baik ini harusnya menjadi berita buruk. Nah, kita akan ngobrol terkait dengan hal ini, bagaimana persoalan ini, kenapa tidak sampai ke teman-teman beasiswanya, itu ya. Pertanyaannya bisa jadi seperti itu, karena dana yang dikucurkan juga luar biasa besar. Kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu, hadir bersama kita Solidaritas Advokat Aceh untuk Mahasiswa, Bapak Faisal Qasim SHMH. Boleh tepuk tangan pada beliau terlebih dahulu. Kemudian akademisi juga kita undang untuk bisa hadir bersama kita saat sekarang ini, Bapak Dr. Nasrul Zaman. Beri tepuk tangan untuk beliau terlebih dahulu. Dan Koordinator Gerak Aceh, kalau saya jarang panggil Bapak sih sebenarnya, Bang Askalani SHI, tepuk tangan terlebih dahulu pada beliau. Terima kasih para narasumber sudah hadir. Kita mempersingkat waktu, akan mempersilakan narasumber, tapi sebelumnya saya persilakan juga Anda untuk bisa menyiapkan pertanyaan yang bisa Anda layangkan nanti untuk menambah hangatnya diskusi kita nanti. Ya, silakan saja. Nanti ada kesempatannya akan kita buka untuk bisa berdiskusi. Terlebih dahulu mungkin kita bisa update bagaimana perjuangan dari advokat Aceh untuk mahasiswa mengadvokasi kasus ini agar kemudian benar-benar mahasiswa terselamatkan. Saya langsung ke Bang Faisal Qasim SHMH terlebih dahulu. Bagaimana situasi saat sekarang ini, sejauh mana persoalan ini sudah ditangani? Bang Faisal, silakan. Gini Pak Dokter, Bang Askal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih telah diundang pada hari berbahagia ini kan, penyimpangan dana beasiswa. Jadi kasus ya beasiswa ini memang sudah sangat panjang ya. Anggarannya sendiri 2017 seperti disebutkan tadi. Kalau disuruh menceritakan sudah sejauh mana, ini kan barangkali berangkat dari banyak mahasiswa penerima waktu itu konsultasi ke kita ya. Memang situasinya pada saat itu ketika kasus ini dilakukan penyidikan oleh Polda Aceh dalam hal ini, banyak mahasiswa itu datang ke kita dalam rangka berkonsultasi ya. Karena memang ada kesan pada saat itu mahasiswa ini selaku penerima dan juga dalam perspektif kita setelah kita pelajari kasus ini sebagai korban, malah kesannya juga dianggap terlibat gitu. Makanya mereka datang berkonsultasi, menanyakan ini kami kok sudah kesannya kayak pelaku juga. Nah, padahal kita tahu modus dari kasus ini adalah mereka malah jadi korban. Mereka seharusnya katakanlah ya di beberapa mahasiswa itu menerima 4 juta yang seharusnya 30 misalkan. Kemudian ada yang 33 juta menerima 6 juta misalkan. Yang sebagaimana ini juga sudah terbuka kan, ini kan sidang sudah berlangsung salah satu mantan anggota dewannya kan sudah disidang bersama koordinatornya. Jadi kan sudah terbuka. Bahkan jauh sebelum itu juga sudah kita mendalami bahwa ada modus seperti itu. Nah, dalam perjalanan kan kesannya mahasiswa ini malah
anggap sebagai bagian dari Tersangka. pelaku. Iya. Dan ya jujur saja kawan-kawan mahasiswa yang dengan apa tadi kan, yang memang mereka membutuhkan itu barangkali ketakutan. Makanya datanglah ke kita beberapa kawan-kawan advokat pada saat itu berinisiatif, bukan hanya ke kita, ke saya masuk dalam arti ini kantor hukum kita juga banyak juga advokat lain yang didatangi dalam hal ini berkonsultasi. Akhirnya kita bersepakatlah, kita buatlah solidaritas bagi para sesiapa mahasiswa yang merasa menerima beasiswa dan dia ya berhak, tapi haknya itu tidak sesuai seperti yang tercantum dalam anggaran yang dijanjikan itu, ya silakan ke kita, konsultasi dengan kita biar kita suarakan dan kemudian kita coba advokasi. Dan alhamdulillah kalau ditanya sejauh mana, alhamdulillah sejauh itu kan alur kasus itu kan sudah agak lebih terang. Sudah agak lebih terang, artinya yang mahasiswa-mahasiswa ini ya dia penerima dan bahkan dia jadi korban. Dia bukanlah sebagai bagian dari pelaku. Malah mereka bahkan ada yang datang ke kita, bahkan dia merasa tertipu juga di situ. Karena dijanjikan sekian, pas diberikan hanya 4 juta misalkan. Dijanjikan 30 juta, yang diberikan 6 juta. Dan ini modusnya kan hampir sama. Walaupun aspirator dari beasiswa ini kan ada sekian belas orang ya. Tapi modus operandinya itu modelnya itu hampir sama. 6 juta, 4 juta. Ada yang 10 juta. Cuma 10 juta maksudnya. Sedangkan beasiswanya itu kan ada 30, 33 Per orang. per orang. Oke, yang diterima akhirnya 10 juta. Ada yang 10 juta, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta. Ya. Tapi intinya hampir ya. Nanti barangkali datanya bisa kita verifikasi. Hampir mayoritas itu penerima ini tidak menerima sampai 50% pun dari beasiswa itu. Kurang dari 50%. Kurang dari 50%. Itu data yang kita dapatkan. Ya. Sehingga sangat tidak beralasan waktu itu kita melihat kalau kawan-kawan mahasiswa ini dibuat cemas, ketakutan karena dikesankan juga sebagai bagian dari pelaku. Makanya kita bersepakat diskusi, maka ayo kita buka posko ini, barangkali ada mahasiswa silakan datang biar kita bantu dalam hal mengadvokasi, memperjelas dan memberikan pemahaman hukum bahwa yang mana pelaku, yang mana sebagai korban begitu. Ya, selain mahasiswa juga digiring akhirnya seolah-olah menjadi pelaku juga, ada informasi bahwa mereka harus mengembalikan uang tersebut, itu betul? Betul. Sejauh yang kita yang kita ketahui ya, dan juga ada yang sampaikan kita, memang sebahagiannya itu mengembalikan karena barangkali ya kalau yang datang ke kita sih ya, kalau yang datang ke kita itu barangkali mereka menjelaskan bahwa mereka karena ketakutan dan sebagainya, dan juga karena ada himbauan tadi maka mereka kembalikan. Ya. Tapi terlepas dari itu, ya saya membaca di media juga ada keterangan dari penyidik bahwa sebagian dari mahasiswa itu tidak berhak. Nah, itu di luar konteks ini saya kira. Barangkali mungkin ada 1-2 yang tidak berhak, artinya tidak sesuai, bukan mahasiswa. Nah, tentu, ada juga informasi seperti itu? Kalau informasi dari penyidik ada. Ya, tapi itu bukan bagian besarnya, karena bagian besarnya memang penerima yang kuliah, yang bahkan ada yang luar negeri kan, kuliahnya luar negeri, ada yang S1, ada yang S2. Ya. Dan tentu dalam hal ini yang memilah ini kan penyidik yang lebih tahu kan mereka yang menyidik. Tapi pada intinya kita pada saat itu berharap kasus ini harus dibuka secara terang benderang, karena memang sangat kasihan kita melihat mahasiswa ini jangan sampai jadi korban kedua kali. Udah jadi korban pertama sebagai penerima beasiswa dan kena tipu istilahnya. Kemudian di dalam proses penyidikan juga mereka itu tadi merasa ketakutan kan, dibuat dalam suasana takut dan mencekam dalam hal ini. Baik, Bang Faisal, sejauh ini berapa orang yang sedang menjalani persidangan terkait dengan kasus ini? Kalau saya tidak salah, saya detailnya nggak tahu karena kita nggak dampingi ya, maksudnya nggak dampingi yang sedang diproses. Ya, dari informasinya. Setahu saya 1-2 orang. 2 orang. 2 orang. Dari sekian tersangka ya. Berapa tersangka itu? Ada 7. Nanti kita update Bang Askal ya. Tersangka yang sudah dilimpah itu 2 orang dan sudah menjalani persidangan, sudah vonis ya kalau nggak salah, sudah vonis. 1 anggota dewannya, satu mantan anggota dewannya, 1 koordinatornya. Nah, kalau yang lain memang sebagaimana informasi juga yang ya tentu kita bisa baca di media massa,
P19-nya kan di kejaksaan beberapa kali, petunjuk dari jaksa terhadap penyidik itu kan beberapa kali, artinya Oke. kan ada saja yang tidak lengkap itu kan. Nah, kita Ya. juga tidak tahu ada apa di balik itu apa semua. yang kurang di situ lah, Oke. apa yang kurang di situ sehingga memang sampai P19 beberapa kali. Poin yang ingin kita capai adalah informasinya bahwa sementara hanya 2 orang yang Dua terjerat. orang yang baru berjalan, Baru berjalan bergulir persidangan. di proses persidangan. Yang lain seperti apa nanti kita akan coba update gitu ya Bang Faisal. Baik, terima kasih Bang. Tepuk tangan dulu dong buat beliau. Terima kasih. Saya langsung ke Bang Askalani. Kita lihat ada berapa orang lagi yang sebenarnya menjadi tersangka yang belum dijerat dengan uang total 22 miliar lebih tersebut. Tadi informasi dari Bang Faisal ternyata memang tidak sampai 50% diberikan ke mahasiswa. Berarti yang bisa jadi yang dikorupsi itu ya lebih dari 50% itu. Gitu ya Bang, kira-kira seperti itu ya. Bang Askal silakan Bang. Mungkin ada datanya juga secara singkat mungkin. Baik, makasih Dosi. Sebenarnya bicara kasus korupsi dana beasiswa ini menarik ya. Dari segi banyak hal ya. Pertama dari segi sosial, kemudian juga dari segi terkait dengan penegakan hukum. Jadi kalau dari segi sosial perlu diingat bahwa kasus beasiswa dana beasiswa ini adalah kejahatan luar biasa atau kita sebut dengan extraordinary crime. Apa hubungannya dengan sosial? Karena ini berhubungan dengan uangnya publik yang kemudian diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya manusia orang Aceh. Jadi harusnya itu dipandang sebagai salah satu kejahatan luar biasa. Nah, kalau kita ingin menarik apa itu extraordinary crime? Kejahatan luar biasa yang pengaruhnya itu adalah pada konteks pelanggaran HAM yang direncanakan. Jadi kalau kita misalnya bersepakat bahwa korupsi yang dilakukan pada kasus beasiswa itu punya relevansi dengan kejahatan pelanggaran HAM berat. Ya, jadi jangan dipandang bahwa orang membunuh ya dengan menggunakan senjata saja dianggap melakukan pelanggaran HAM berat atau melakukan kekerasan. Korupsi pada kasus korupsi beasiswa ini adalah punya relevansi dengan yang kita sebut tadi kasus pelanggaran HAM berat, yaitu extraordinary crime. Itu dari segi sosial. Dan dia mempengaruhi apa? Mempengaruhi pada ruang yang disebut dengan alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusianya orang Aceh, kayak gitu. Nah tadi Bang Dalkosim sudah menyebutkan ada beberapa. Nah kalau kita ingin melihat peristiwa pidana kasus ini menarik nih, karena apa? Ada lebih kurang itu usulan anggarannya itu lebih kurang 24 anggota DPR yang mengusulkan. Dari 24 anggota DPR itu kemudian tercatat ada non aspirasi yang melalui dinas BPSDM ya, itu lebih kurang 86 orang. Jadi total mahasiswa yang memperoleh dana waktu itu lebih kurang 938 orang. Ya tadi Bang Dosi sudah menyebutkan ada 22,9 miliar rupiah dana yang digunakan untuk kepentingan beasiswa ini. Dari siklus perjalanan sejak awal peristiwa pidana ini sebenarnya itu menarik perhatian banyak orang, banyak kalangan. Karena apa? Ada 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya. 9 orang itu diantaranya 7 diantaranya adalah tadi yang disebutkan Bang Dalkosim, itu 7 adalah koordinator. 2 kemudian anggota DPR, 1 anggota DPR ya, atas nama DS. Ya, dari partai lokal, kemudian selebihnya itu saya salah menyebut 5 orang koordinator, 3 diantaranya adalah pengguna anggaran, 1 anggota dewan yang ditetapkan, jadi total 9. Dari 9 itu baru 2 yang naik pada tahapan proses persidangan. Saat ini masih pembuktian. Tadi Bang Dalkosim sudah menyebutkan ada pembuktian. Nah menariknya apa? Ada pernyataan-pernyataan dari fakta persidangan itu yang sebenarnya bisa menjadi dalil baru bagi jaksa penuntut umum atau dalam hal ini kepolisian untuk menindaklanjuti. Ada pernyataan-pernyataan, kalau kita mau lihat pernyataan-pernyataan hasil fakta persidangan itu menarik. Jadi kawan-kawan bisa melihat begini, dalam persidangan saudara DS itu menyebutkan bahwa seluruh orang, ya artinya seluruh orang itu 21 anggota DPR yang menurut saudara DS di fakta persidangan itu menyebutkan terlibat. Ya, terlibat menikmati uang haram ini.
Jadi uang haram atas nama korupsi beasiswa itu dipergunakan oleh 21 anggota DPR. Itu satu. Kemudian ada fakta persidangan, yaitu saudara M ya. Dia ini terdakwa sekarang yang sedang disidang, itu menyebutkan bahwa dia koordinator yang diperintahkan oleh anggota DPR lain. Anggota DPR ini dalam hal ini siapa koordinator di atasnya atau anggota DPR di atasnya untuk melakukan pengutipan. Tadi Bang Faisal Kasim sudah menyebutkan. Kalau kita melihat pada alat bukti, ada 2 alat bukti yang mungkin ada di catatan saya, 2 alat bukti yang berbeda. Pertama hasil dari temuan inspektorat itu uangnya 20 juta, yang diterima oleh penerima itu hanya 3 juta. Sisanya itu diambil oleh koordinator. Itu satu. Ada satu lagi hasil temuan verifikasi yang dilakukan oleh Polda Aceh, dari total uang 35 juta yang diperoleh dia hanya menerima 3 juta. Sisanya itu kepada koordinator. Melihat pada 2 objek peristiwa pidana ini sebenarnya kita bersepakat nih bahwa penetapan terhadap para terdakwa yang saat ini sudah disampaikan 9 orang itu bukan orang yang harusnya bertanggung jawab secara penuh. Jadi kalau kita merujuk pada pasal 2, pasal 3 ya, junto pada pasal 12B tentang tindak pidana korupsi ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu jelas sekali ada perbuatan yang dilakukan oleh 21 orang ini kalau bisa dibuktikan. Lagi-lagi penyidiknya nih ya, yang menurut kita itu belum membuka ini secara lebih terang-benerang. Ada 21 orang yang harusnya diminta pertanggungjawaban. Pertanyaannya apakah dia punya kolerasi pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 12B tentang gratifikasi, yaitu karena ada jabatan dan kewenangan. Jadi tidak mungkin seseorang misalnya Askaladi ini jadi tadi Bang Faisal Qasim jadi koordinator ya, diminta oleh Bang Nasrul Zaman untuk, karena Bang Nasrul adalah salah satu anggota DPRA yang misalnya tersangkut dalam kasus beasiswa ini, kemudian memerintahkan kepada saya sebagai koordinator untuk mengambil uang kepada Bang Dosi, karena Bang Dosi mendapat beasiswa atas nama Bang Nasrul Zaman. Pertanyaannya, apakah karena saya koordinator yang tadi sudah ditunjuk oleh Bang Nasrul Zaman bisa secara serta-merta memotong punyanya Dosi kalau tidak ada perintah? Itu harus dibuktikan. Nah, pertanyaannya kita sampai hari ini itu tidak dilakukan oleh penyidik. Penyidik bahkan kalau saya ingin menyebutkan begini, ada tebang pilih ya dalam penetapan tersangka. Kenapa saudara DS ini kan yang sekarang menjadi terdakwa dalam proses persidangan, dia kemudian yang hanya ditetapkan sebagai tersangka tunggal, padahal ada 21 orang yang harusnya diminta pertanggungjawaban pada kasus dana beasiswa ini. Kedua juga, kita ingin mengatakan begini, apakah kalau misalnya seseorang diperintah oleh koordinator, oleh anggota dewan, koordinator berani memotong uang orang? Tidak. Jadi ada kata di situ pernah yang dalam bahasa dalil hukumnya adalah pada pasal 2 pasal 3 itu soal jabatan dan kewenangan. Dari jabatan dia memperoleh dana APBA, kewenangannya adalah memberikan dana beasiswa kepada orang-orang yang dipilih. Dari itu ada perintah. Nah, perintah ini tidak pernah dibuka oleh penyidik. Jadi tadi kita memang penyidik masih menyasar pada tahap ketiga ini. Jadi kalau menurut kita kasus tindak pidana korupsi beasiswa ini punya tiga tahap, Pak Nosi. Pertama adalah orang yang harusnya diminta pertanggungjawaban itu sebanyak 21 orang tadi anggota DPR. Kedua adalah orang yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan untuk mengutip duit? Itu tidak pernah dibuka. Nah, karenanya itu pernyataan dari saudara DS yang dalam proses persidangan itu menjadi fakta baru bahwa seluruh anggota DPR yang 21 orang itu harus diminta pertanggungjawaban. Kata kuncinya adalah kenapa hanya saudara DS saja yang ditetapkan sebagai terdakwa, sementaranya sisa tidak. Kalau melihat pada alat bukti-bukti yang bisa kita buktikan bahwa DS itu hanya mengusulkan 221 orang calon ya untuk penerima beasiswa. Sementara ada satu orang di atasnya itu yang mengusulkan lebih kurang 341 orang atas nama saudara I ini ya. Ini kenapa tidak minta pertanggungjawaban? Ya, kemudian ada berikutnya ada saudara R, MS dan seterusnya itu angkanya kecil. Tapi menurut saya dalilnya adalah ada tebang pilih
Ya, saya ingin mengunci saja Bang, ada tebang pilih dalam penetapan terhadap terdakwa pada kasus dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Aceh tahun 2017 ini. Jadi begitu Bang Dosi dulu. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bang Askalani terlebih dahulu. Ini extraordinary crime. Ini bukan kejahatan biasa, ini kejahatan yang luar biasa menurut kita. Dan kalau udah lihat angkanya mungkin Anda juga bisa melihat di tampilan kita ya. Ada beberapa nama yang juga ditampilkan oleh Gerak pada hari ini dengan total mahasiswa calon penerimanya, kemudian total anggaran yang diserahkan. Bahkan ada sampai 7,9 miliar loh untuk satu orang. Bayangkan kalau setengahnya saja ya, atau lebih dari setengahnya diambil, kemana itu uangnya ya? Kacau. Ini luar biasa nih, saya baru tahu juga data terkait dengan hal ini. Sebelumnya saya belum pernah lihat data yang seperti ini Bang. Saya tahunya itu ada 21 anggota dewan kabarnya, kemudian total dananya 22, sekian miliar gitu. Angka yang juga luar biasa. Ternyata memang punya data akurat juga dari Gerak terkait dengan hal ini seperti yang Anda saksikan juga. Baik, saya mungkin akan kembali lagi ke narasumber kita berikutnya. Sudah hadir saat sekarang ini seperti yang terlihat juga perwakilan dari, bukan perwakilan ya, mewakili akademisi ya, pengamat juga, Bapak Dr. Nasrul Zaman. Kita akan coba meminta tanggapan beliau atau pandangan beliau terkait dengan kasus seperti ini. Ini bukan kejahatan biasa, ini adalah kalau bahasa saya pembunuhan, upaya peningkatan pendidikan bagi masyarakat ya, sumber daya manusia yang harusnya ditingkatkan malah dijatuhkan dengan hal-hal seperti ini, sangat disayangkan. Pandangannya terlebih dahulu Pak Nasrul kepada kita semua, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, salawat besar Muhammad SAW. Pagi jelang siang ini kita coba bicara tentang isu yang sangat krusial di dalam menatap masa depan Aceh. Nah, pertama sekali kita sebenarnya mengapresiasi affirmative action dari pemerintah Aceh untuk mendorong peningkatan SDM Aceh. Jadi hanya Aceh satu-satunya ya sebelum Jakarta Anies Baswedan itu yang perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM itu besar sekali. Selain kita punya dana abadi dan itu juga ada kisah sendiri sama Gerak, kita punya dana abadi 1,5 triliun ya sekali. Sisanya berapa? 1,2 sekarang? 1,2. Sekitar 1,2 dari 2,5 dulu kalau saya nggak salah. 2,4. 2,4. Nah, itu nanti lain, iya 2 triliun. Kita punya dana abadi untuk pendidikan. Tapi kemudian ada pergub yang membolehkan Pokir untuk melakukan affirmative action. Ini luar biasa. Ya, kita apresiasi. Nah, tapi ternyata kalau ini dilakukan malah menyalahgunakan, ini saya sepakat tadi. Ini sebenarnya bukan hanya membunuh masa depan, tetapi membunuh cita-cita baik pemimpin. Jadi nanti pemimpin, bupati, gubernur ke depan tidak berani lagi mengalokasikan dana beasiswa karena pernah disalahgunakan. Itu dampaknya. Jadi ini bukan hal main-main sebenarnya kalau kita mau ngelihat. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena kita baru konflik, kita baru tsunami. Ya, orang-orang pintar kita banyak yang korban konflik, korban tsunami, sehingga dibutuhkan affirmative action. Nah, ketika niat baik kemudian dilakukan telikung terhadap niat baik ini memang saya sepakat dengan Askal, kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Nah, oleh karena itu saya pikir kita tidak serta-merta hanya mendorong penegakan hukum ini, tetapi kita mendesak pemerintah Aceh harus punya tata kelola beasiswa yang benar. Sampai sekarang kita belum punya kanun tata kelola beasiswa. Nah, itu dibutuhkan. Sehingga ini kita belum melihat ya, misalkan dari 221 mahasiswa tadi bagaimana proses rekrutmennya. Siapa yang dapat? Malah saya dapat ada anak sekda dapat. Pernah terekspos anak sekda dapat, anak-anak orang kaya dapat karena kawan bermain koordinator mungkin. Itu yang terjadi kan. Nah, itu dibalik kisah 221 ini. Tapi kita ingin maju ke depan. Kita ingin ini jangan lagi dihentikan. Sekarang udah dihentikan. Beasiswa ini udah nggak boleh lagi dilakukan. Nah, itu dampaknya. Ini sama dengan pemberian bantuan bibit ikan bagi petani ikan. Di Dinas Kelautan itu sudah dihentikan programnya. Tidak boleh lagi dilakukan. Maka dimainkanlah, dimasukkan di BRA. Dampaknya apa? Orang yang sebenarnya jadi petani ikan punya hak dibantu pemerintah, karena ada penyalahgunaan segelintir orang, jadi dihapus programnya. Sama dengan beasiswa ini.
Jadi niat baik sebenarnya kita mendorong itu karena ada yang salah, kemudian dihapus programnya. Nah, dampaknya kan bukan hanya tadi, dampaknya adalah kebaikan bagaimana affirmative action supaya kita cepat sejajar dengan daerah lain dalam kualitas kualitas sumber daya manusianya, ini terganggu karena pembatasan alokasi itu. Nah, oleh karena itu saya pikir ini tidak cukup berhenti. Pertama, memang tahapan kita adalah hukum ini harus transparan ditegakkan. Agak mengejutkan misalkan kalau yang kelola dana banyak 7,9 miliar itu anteng-anteng aja, tapi ada yang di bawahnya setengahnya malah ini udah ponis. Udah ponis kan? Masih alat bukti. Nah, ini kan jadi soal nih, keadilan itu juga penting bagi kita. Kalau memang tidak bersalah, berani nggak polisi mempublikasikan siapa penerima dari 7 miliar itu? Biar kita kendar juga dia, kita dengar tanggapannya. Minimal testimoni dari 15 orang penerima dari yang 7,9 miliar misalkan. Untuk kita tahu bahwasanya DPR yang kelola 7,9 itu benar adanya. Dia benar-benar amanah gitu ya, benar-benar on prosedur. Ya nggak apa-apa, orang benar kan harus kita dukung. Ya kita akan berani mendukung dia. Kalau memang dia, kita bilang ini contoh anggota DPR yang benar. Meski kelola dana besar dia tidak melakukan kecurangan di situ. Kan keren tuh anggota DPR-nya. Nah, kita harus dorong polisi dan kejaksaan untuk itu. Nah, oleh karena itu nanti pasca ini kita tidak boleh berhenti. Memang saya sangat berharap proses ini tidak berhenti pada penegakan hukumnya saja, tapi pada kebijakan politik ke depan. Kita mendorong harus ada tata kelola pemberian beasiswa. Jangan seperti kemarin, anak kemun, saudara itu yang boleh dapat beasiswa. Tapi anak-anak Aceh yang ada nun jauh dari Aceh besar, tidak punya akses terhadap tokoh, tidak punya akses terhadap pemerintah, kemudian tidak bisa mendapatkan padahal dia wajib untuk diberikan misalkan. Nah, ini adalah tantangan bagi kita sehingga proses pengawalan beasiswa ini harus kita lakukan dengan kuat, kemudian akhirnya kita mendorong satu kebijakan yang lebih adil bagi SDM Aceh ke depan. Baik, Pak Nasrul, terima kasih. Beri tepuk tangan dari Berbahagia. Luar biasa pemaparan beliau. Jadi ya bukan sepele ini ya persoalannya, dan kalau kita lihat memang kejahatannya dilakukan oleh beramai-ramai ya, terbukti dari jumlah tersangka, tapi belum pada tahap seluruhnya kemudian diproses hukum. Hanya ada 2 saja sementara, dan bahkan kita masih punya 1 tersangka lagi yang jumlah pengelolaan dananya cukup besar, 7,9 miliar rupiah. Sebelum Bang Askal nanti akan juga memperlihatkan alat bukti tambahan. Nah, alat bukti juga di sini. Kita akan persilakan terlebih dahulu buat teman-teman yang ingin berdiskusi dan bertanya. Silakan, teman-teman. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, terima kasih. Belum ada. Berarti saya yang bertanya nih ya. Baik, Mas Askal ini mungkin bisa menjelaskan juga terkait dengan alat bukti tambahan. Ini teman-teman dapat beasiswa di sini tidak? Belum. Oh, belum. Pernah dapat beasiswa terkait dengan hal ini? Tidak? Wah, kalau ada ketar-ketir ya, karena diminta juga untuk mengembalikan uang tersebut. Kalau tidak malah jadi tersangka, katanya seperti itu. Beberapa waktu lalu sempat jadi seperti itu. Tapi proses dalam penyalahgunaan kewenangan ini bagaimana prosesnya, apa alat buktinya, mungkin Bang Askal mungkin bisa menjelaskannya juga. Ya, baik. Makasih Bang Dosi. Jadi mungkin bisa lihat di ini ya, di bahan publikasinya itu 2 contoh alat bukti yang kita dapatkan. Jadi satu sebelah kiri itu adalah surat berita acara konfirmasi yang diberikan oleh kawan-kawan penyidik sebenarnya terhadap beberapa calon penerima beasiswa. Hasilnya adalah bahwa yang dia terima ke rekening itu 20 juta rupiah, kemudian dipotong oleh yang tadi koordinator ya, dipotong oleh koordinator itu 17 juta rupiah, yang diterima oleh yang bersangkutan hanya 3 juta rupiah, itu 1 orang. Kemudian ada hasil klarifikasi berita acara dari Inspektorat Aceh. Faktanya juga sama, jadi dia menerima lebih kurang 35 juta rupiah, tetapi kemudian yang dia dapatkan hanya 7 juta rupiah. Jadi ada perbuatan pidana yang memang sudah dirancang. Makanya tadi saya menyebutkan bahwa pasal 2, pasal 3 untuk pasal 12B itu tentang gratifikasi itu sama sekali tidak pernah disentuh oleh penyidik. Penyidik hanya memakai pasal 2, pasal 3. Pasal 2, pasal 3 pun yang
pakai pun hanya memperkaya diri. Jadi memperkaya diri otomatis yang disasar kan kawan-kawan penerima beasiswa. Padahal kawan-kawan penerima beasiswa tidak menerima utuh uang ini. Makanya kemudian yang disasar itu hanya orang yang diperintahkan. Pertanyaannya apakah seseorang yang diperintahkan ini tadi Bang Faisal Qasim memerintahkan Askalani untuk ngambil uang ke Bang Dosi, ya? Apakah Bang Faisal Qasim akan memberikan SK kepada saya? Tidak. Tidak mungkin. Jadi dalam perjalanan korupsi yang berencana seperti ini tidak akan ada SK misalnya. Ini SK koordinator si A. Jadi 21 orang itu kemudian mengutip uang. Askalani diberikan SK oleh Bang Faisal Qasim untuk mengutip uang. Nggak ada itu seperti itu. Jadi sampai kiamat pun tidak ada. Tapi apakah bisa dibuktikan? Tentu bisa dong. Ada yang namanya pada pasal 2 pasal 3 itu tentang karena jabatan, karena kewenangan. Bang Faisal Qasim punya jabatan sebagai anggota DPR, punya kewenangan karena dia memiliki pokir. Diperintahlah Askalani untuk ngambil uang ke Bang Dosi. Jadi kata perintah di sini itu yang harusnya dibuktikan, sehingga kemudian aspek memperkaya diri itu kan bukan ke saya, bukan ke koordinator, pasti larinya ke yang memerintahkan. Ya, itu namanya gratifikasi. Nah, ini tidak pernah mau dibuka ke publik. Padahal sudah kita sepakat nih bahwa kasus tindak pidana korupsi beasiswa ini adalah extraordinary crime, ya. Kejahatan luar biasa. Dilakukan juga oleh orang luar biasa. Nggak mungkin dong misalnya seorang koordinator berani memotong tanpa ada petunjuk dari orang yang memerintahkan. Masa seperti itu dalil hukumnya? Ini kan nggak mungkin. Dan kalaupun saya misalnya koordinatornya mengambil duit ini dari hasil potongan seperti ini. Ada total 300 berapa tadi? Seseorang itu misalnya dia 217 orang. Jadi saya potong 50%, saya dapat 4 miliar. Apakah kemudian hanya ke koordinator 4 miliar? Nggak mungkin. Kaya dong koordinatornya. Lah ada pernyataan nih yang menarik di fakta persidangan. Jadi kalau kawan-kawan melihat, kami kan mengikuti ini sampai selesai. Jadi ada, ini fakta persidangan. Saudara DS itu menyebutkan bahwa dia mengambil uang hasil yang dipotong itu kemudian dipakai untuk apa? Untuk bayar alat alat waktu dia kampanye, Bang. Jadi masih ada utang alat peraga dia waktu kampanye. Dari mana? Dari uang yang dipotong oleh koordinator itu. Sehingga ya pernyataan dalam yang saya garis merah itu pernyataan dari saudara S, ya. Saudara S itu sebagai saksi untuk terdakwa di S itu menyebutkan bahwa saya ditawarkan program beasiswa oleh MK, ya. MK itu koordinator oleh IS. Kemudian dia meminta uang itu untuk diberikan kembali kepada saudara K ini, saudara MK ini. Jadi uang yang sudah diberikan kemudian harus dia store kembali ke MK. Pertanyaannya apakah saudara MK itu makan sendiri? Enggak. Kita tahu kok anaknya. Kalau sekarang dia lebih berat hidupnya dari kita-kita yang ada di ruangan ini. Karena apa? Dia sengsara kan ditetapkan sebagai tersangka. Padahal yang menikmati itu orang lain. Jadi menurut saya ini yang nggak fairnya, Bang. Jadi harusnya dalam kasus tindak pidana korupsi kasus beasiswa ini yang harusnya dibongkar atau yang kemudian menjadi orang yang kemudian harus diminta pertanggungjawaban itu adalah orang yang memiliki pokir tadi. Pertanyaan kita, apakah 21 orang ini disangka melakukan perbuatan pidana yang sama dengan para pihak lain? Itulah tugas penyidik untuk membuktikannya, ya. Tapi saya yakinlah dari 21 itu tidak semua melakukan itu. Ada juga tadi sebagaimana pernyataan Bang Nasrul tentang ada anggota dewan yang misalnya ada 4 orang kemudian dia serahkan langsung ke 4-4-nya. Tidak ada perbuatan apapun karena memang ini bagian dari aspirasi dia untuk membantu orang. Tapi yang 300-an itu saya ragu, tidak mungkin. Karena ada bukti, ya, ada bukti yang tadi, bukti ini surat pernyataan kok, pernyataan yang bisa diklarifikasi oleh orang. Sehingga dalam kesempatan yang berbeda itu penyidik polisi atau bukan penyidik, ya, polisi itu menyebutkan begini, kami akan menetapkan tersangka 400 orang karena tidak mengembalikan uang. Ya mereka ini memang enggak ya, ini dia pernyataannya beliau, 400 penerima beasiswa pemerintah Aceh berpotensi jadi tersangka. Pertanyaan saya, apakah 400 orang ini menerima uang itu yang utuh? Tidak. Jadi mereka ini memang korban sebenarnya. Jadi betul kayak Bang Faisal bilang, mereka ini korban loh. Korban atas apa? Atas perintah orang lain, atas orang lain yang memerintahkan. Tapi orang yang memerintahkan tidak pernah dibuka ke publik. Padahal hasil fakta persidangan jelas sekali. Saudara DS itu yang menyebutkan 21 orang itu harus diminta pertanggungjawaban. Karena apa? Jangan hanya beliau saja yang jadi terdakwa. Ya, sementara yang lain bebas. Ini nggak betul menurut saya. Jadi proses penyidikan pada kasus beasiswa ini harus mendapat perhatian. Dan apa yang bisa kita lakukan menurut saya, Bang Dosi?
kalau selemah-lemahnya kekuatan publik, menurut saya daya tekan karena ini mendapat supervisi dari KPK. Ya, kami sudah melakukan berbagai upaya sebenarnya menyurati KPK, termasuk meminta tim Korpsruga untuk melakukan kajian ulang atas penetapan 9 orang ini. Karena saya cukup hakul yakin 4 diantaranya dalam hal ini kepala dinas dan seterusnya itu sama sekali tidak melakukan apapun. Mereka hanya menerima prosedur. Ya, orang yang melakukan prosedur kemudian ditetapkan tersangka, uangnya itu ke orang lain yang menikmati orang lain memperkaya diri. Ini aneh nih memang. Aneh nih Bang Faisal. Bang Faisal Kasim pengacara, saya juga pengacara. Bang Jubir juga pengacara. Bagi kami aneh ini sebenarnya. Orang tidak pernah mendapat uang dari hasil kegiatan yang dia lakukan, sementara yang memperkaya orang lain, yang diperkaya orang lain, kemudian orang yang hanya administrasi ini ditetapkan tersangka. Nah, ini menurut kita ini harus dibuka. Jadi pembukaan terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi pada kasus beasiswa ini harus terang benderang. Siapapun yang terlibat di dalamnya 21-nya harus diminta pertanggungjawaban. Karena ini tadi kita bersepakat kasus ini adalah kejahatan luar biasa, Bang Dosi. Baik, terima kasih Bang Askal. Cukup menarik ya perbincangan ini. Saya baru kali ini kalau dengar narasumber geleng-geleng Pak dari tadi itu. Ini luar biasa loh kasusnya dan hanya ada 2 dari begitu banyak orang yang mengelola dana ini dan sulit sekali untuk bisa dibuktikan katanya seperti itu ya. Terbukti memang hanya ada 2. Kalau dilihat dari perjuangan mahasiswa yang didampingi juga oleh Bang Faisal sampai saat ini apakah kemudian intens masih melakukan komunikasi untuk apakah kemudian teman-teman mahasiswa masih khawatir dengan mereka akan ditersangkakan? Atau kemudian ya sudah 2 orang jadi tersangka dan kemudian didakwa saat sekarang ini cukuplah untuk pembuktian kasus ini sendiri atau masih ada perjuangan berikutnya Bang? Silakan Bang Faisal. Terima kasih Bang Dosi ya. Memang pasca hiruk pikuk pada saat itu karena memang ributnya lah istilahnya, kekhawatiran mahasiswa paling besar itu ketika barangkali statement dari kepolisian tadi akan menetapkan tersangka 400 orang itu, makanya memang rata-rata kawan-kawan penerima ini kan memang ketakutan, sehingga memang banyak yang berkonsultasi dengan kita bagaimana ini kan. Tapi pasca itu sudah agak ini sih sebenarnya sudah agak adem lah di kalangan penerima ini. Terlebih juga sebagian besarnya sudah mengembalikan kan, dan pergerakan kasus ini juga pun kan nggak terlalu signifikan, dalam artian tidak ada langkah-langkah yang yang maju ya, kecuali tadi 2 orang yang dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Sisanya nggak ada. Secara keseluruhan memang kalau di kalangan mahasiswa ini sekarang sudah agak adem. Bahkan ada beberapa kan udah jadi, bukan beberapa ya, sekian puluh orang itu jadi saksi kan di Pengadilan Tipikor. Nah, di dalamnya juga ada orang-orang yang pernah konsultasi sama kita dan sebelum sidang juga mereka konsultasi kembali kemarin itu. Ya ini gimana, ya jawab sejujur-jujurnya kita sampaikan. Jawab sejujurnya, kalian terima berapa, dari siapa yang memotong, siapa yang membuat rekening dan sebagainya. Itu jawab saja. Karena dalam perspektif yang kita pelajari, kita sampaikan, dalam perspektif yang kita cek data dan sebagainya, itu memang kalian itu korban. Ya, dalam perspektif kita tidak berat untuk bilang kalian itu adalah korban, karena 4 juta dari 30 juta itu kan luar biasa. 6 juta dari 33 juta itu kan juga luar biasa. Makanya ceritakan yang sebenarnya. Saya lihat alur persidangan juga ya, terlepas ini kan bagaimana nanti kan kewenangan untuk menetapkan, menghapuskan siapa tersangka atau tersangka baru itu kan ada di penyidik. Ya. Dalam hal ini Polda misalkan. Tapi alur persidangan itu sebenarnya sudah membuka banyak hal kemarin. Ketika persidangan DS dan S ya, itu membuka banyak informasi-informasi baru yang kemudian diketahui oleh publik. Nah, walaupun kalau kita di kalangan aktivis anti korupsi dan pengacara ini kan sudah tahu sebelumnya, cuma nggak terungkap ke publik saja. Tapi di sidang itulah dibuka ke publik, terbuka untuk publik beberapa tadi fakta-fakta bagaimana. Sampai DS kemudian juga mempertanyakan kenapa saya saja. Sedangkan ada 20-an lain juga mengalokasikan beasiswa dengan modus operandi yang sama. Nah, akhirnya kalau saya diminta pendapat, memang harusnya
kasus beasiswa ini harus mungkin diekspos ulang barangkali kan, harus ditata kembali siapa-siapa yang harusnya diminta pertanggungjawaban secara hukum dan siapa-siapa sebenarnya yang dalam hal ini jadi korban. Oke. Malah barangkali ini kalau boleh berpendapat, barangkali yang disebutkan sama Pak Askal tadi, ya juga ada beberapa orang yang inilah yang kadang-kadang hari ini yang menjadi yang sering kita komentari ya, yang dia siduk kero kan, artinya dia nggak buat apa-apa, tidak buat apa-apa dalam artian dia tidak menerima aliran uang, dia tidak menerima manfaat, tidak memperkaya diri sendiri juga dalam hal ini kalau berbicara dengan delik tipikornya, kemudian dia dimintakan pertanggungjawaban. Di sisi lain ada orang yang memang dia secara terang-terang menerima aliran uang itu, yang barangkali kalau pembuktian secara secara sederhana nggak bisa, tapi kan harus bisa dilakukan pembuktian secara tidak sederhana kan, karena ini extraordinary crime. Kalau mau dibuktikan bahwa ini ada transfer, pasti nggak ada transfer, karena memang modus operandinya nggak ada transfer. Ya, terencana datang ke bank, orang penerima diminta ATM-nya, ini yang saya dengar nih, ada yang lapor ke kita begitu. Saya mau tanya juga tuh mekanismenya seperti apa sebenarnya dalam proses ini kan dari 21 dan dari beberapa yang besar nih anggarannya, ini kan memang tidak sama dia, modus operandinya tidak sama, tetapi ada yang melapor ke kita, mau berkonsultasi dengan kita. Kamu kayak mana cara kita tanya, kamu gimana cara dimintakan uang dipotong itu? Kita dibuatkan rekening katanya. Didampingi berarti? Didampingi oleh koordinator, dibuatkan rekening. Kemudian pas itu cair juga dihubungi bahwa ini sudah cair, nanti kita ketemu di bank ini, tolong tunggu kami di bank. ATM-nya duluan diminta, udah dipegang memang, sejak dibuat udah dipegang ATM itu. Ini kayak perampok ya Bang? Itu saya nggak mau komen begitu, tapi silakan kayak penipuan gitu Pak. Tapi seperti intinya penipuan. Jadi modus operandinya begitu, kemudian ditunggu di bank diambil. Makanya bagaimana orang bisa, malah ada yang di situ dia baru tahu, oh kok cuma segini gitu ya, memang segini. Ada juga yang sudah di briefing sebelumnya. Oke. Di briefing ini kita ada sekian, nanti ada dipotong tuh apa yang ngurus lah istilahnya. Sisanya kamu terima sekian, ada yang mau kan, ada juga yang nggak terbriefing, makanya dia terkejut. Nah, makanya akhirnya begitu kita tahu yang begitu-begitu, maka wajarlah mereka ini adalah korban juga. Makanya sangat tidak tepat ketika mereka harus ditakut-takuti, harus barangkali diberikan instruksi-instruksi yang seolah mereka juga bagian dari pelaku oleh penyidik, ini tidak tepat. Makanya penting menurut saya harus tadi bahasa Pak Askal. Kalau saya harus diekspos ulang ini. Diekspos ulang. Ya, ekspos ulang siapa yang dalam melakukan rangka kejahatan, siapa yang tidak? Iya. Ya, terlepas dari 2 yang sudah dilimpahkan ke pengadilan ini. Dan kita memang berharap kasus beasiswa ini kalau istilah warung kopinya itu udah becek sekali, udah becek, udah kemana-mana. Ini cukup inilah, maksudnya penyidik kan, barangkali APH kita. Cukup inilah yang membuat masyarakat jadi gaduh dan tidak nyaman, karena ini kan melibatkan hampir 1.000 orang kan, 800 sekian penerima beasiswa, dan itu membuat orang jadi kocar-kacir, karena menurut saya ada informasi-informasi yang tanda petik menyesatkan diberikan nih, misalkan kayak tadi akan ditetapkan 400 orang kan, padahal waktu itu kalau kita juga tidak salah itu ada situasi memang ketika publik mendesak Polda agar segera mengejar pelaku utama. Tiba-tiba muncullah itu. Statementnya malah ini Ini kan nggak sehat secara proses penegakan hukum. Muncullah itu. Ya, sehingga jadi kocar-kacir. Akhirnya yang pelaku utama redam dulu sebentar. Nah, tapi kan publik masyarakat Aceh ini kan tidak akan lupa juga bahwa inilah pola yang menurut saya ke depan ya harus jadi perhatian penegak hukum. Dan harus lebih serius ya mengejar siapa sebenarnya pelaku, siapa sebenarnya yang menerima uang, siapa sebenarnya yang menikmati, dan siapa yang menjadi korban. Jangan dibalik-balik. Oke. Saya ke Pak Nasrul terlebih dahulu. Pak Nasrul, ada nggak kekhawatiran dari pengamat sendiri terkait dengan ini akan berhenti di 2 tersangka saja? Nah, kalau ini terjadi, apa kemudian yang tergambar dari penegakan hukum kita di Aceh dengan total dana yang diselewengkan mencapai 22 miliar lebih ini, Pak? Iya. Kalau kita lihat dari alur cerita, arahnya 2 udah jelas. Ini setting sebenarnya. Jadi ini setting. Sehingga memang publik kemudian harus ada public awareness. Jadi memang harus mengingatkan kembali para APH. Dampaknya begini ya. Kita mendorong aparat penegak hukum itu punya sensitivitas sosial yang baik juga. Jangan sampai nanti
ada program beasiswa kemudian mahasiswanya nggak mau menerima karena takut diproses polisi. Oh. Nah, ini kan soal juga ini. Polisi memikirkan itu enggak? Jadi kalau jangan sampai polisi merasa dia orang hebat selalu. Nanti dia pensiun, anak dia, cucu dia merasakan seperti mahasiswa Aceh. Iya. Mau enggak dia? Nah, ini saya pikir dorongan kita. Tadi saya sepakat tadi misalkan ayo, kita ini ada 50 orang di sini. Yakinkan bahwasanya cerita kita hari ini itu sampai ke semua platform digital media sosial kita. Itu penting sekali. Sehingga ini, jadi jangan hanya gerak kemudian nanti teman-teman lawyer dan pihak, tapi masyarakat, mahasiswa juga harus berbicara. Jadi itu yang kita lihat. Jadi yang pertama tadi dampaknya adalah pemerintah tidak mau melakukan program lagi. Yang kedua, kalaupun ada mahasiswa nggak mau menerima lagi. Risiko lebih gila lagi itu jadi. Nah, oleh karena itu saya juga mendorong jangan hanya pada 2 ini atau pada 1 anggota dewan ini. Tapi yang lain kalau memang bersalah, dinyatakan bersalah. Kita juga minta polisi ini kalau yang lain, anggota dewan ini ada yang benar, disampaikan oleh polisi. Polisi menyatakan si A ini benar, kami sudah mengaudit semuanya, dia tetap sesuai dengan apa yang direncanakan. Sehingga rakyat mengapresiasi si dewan. Kita juga tidak langsung membulatkan mereka salah semua. Tapi bagi yang salah, polisi juga bilang, nasibnya sekian orang dia salah gunakan. Sampaikan saja, nggak ada masalah bagi kita. Yang penting dinyatakan dulu ke publik dia benar atau salah. Nah, kalaupun nanti ada salahnya sedikit, kita juga nggak keberatan misalkan kita minta jadi dikembalikan misalkan, nggak ada masalah juga bagi kita. Tapi jangan seolah-olah ini hanya 1 orang ini aja yang salah. Itu juga keadilan kita juga merasa terganggu, terusik dengan kenyataan ini oleh perilaku aparat hukum ini. Gitu dia Bang Dosi. Baik, terima kasih Pak Nasrul. Ini memantik semangat kita kembali untuk bisa mengadvokasi peristiwa-peristiwa seperti ini. Saya ke Bang Askal ini terlebih dahulu. Bang Askal, ini kan saya menarik, ini koordinatornya 1 orang dengan jumlah penerima cukup banyak seperti itu, kemudian dengan skema yang diceritakan oleh Bang Faisal tadi, 1 orang nunggu 1 orang dan segala macam. Ini kan ramai sekali sepertinya itu, berencana sekali. Apa fakta persidangan terkait dengan hal itu mungkin Pak? Ya, baik. Jadi dari hasil proses persidangan yang sedang berlangsung, itu ada fakta-fakta persidangan baru. Misalnya begini, saudara I ini ya, itu membantah bahwa dia memiliki korlap atau dalam hal ini koordinator lapangan. Ya. Kemudian pada fakta persidangan yang lain, ketika proses sidang yang lain, seseorang yang bernama yaitu orang yang kemudian menjadi koordinator juga, ya, saudara S ini menyebutkan bahwa dia itu bersekongkol dengan koordinator si I, ya, dalam hal untuk menarik uang. Jadi pertanyaannya apakah kemudian ini bukan fakta? Nah, ini fakta persidangan, bukan kita yang menyebutkan, bukan Askalani yang menyebutkan, ini fakta persidangan kok, orang sudah disumpah. Di muka persidangan, di depan majelis hakim dia menyebutkan bahwa dia itu diajak oleh koordinator I. Nah, artinya kan ada perintah. Nah, makanya tadi tidak mungkin seseorang yang melakukan perbuatan pidana ya seperti yang kita sebutkan, dan yang anehnya koordinator saudara I ini belum ditetapkan tersangka nih. Saudara MK ini belum tersangka dia. Ya. Sementara orang lain yang tersangka. Jadi ini ada apa nih sebenarnya? Kenapa yang dilindungi itu orang lain sementara yang tersangkanya? Walaupun kita tahu bahwa ada saudara kandung dari saudara I itu ditetapkan tersangka. Abang kandungnya ditetapkan tersangka, adik iparnya ditetapkan tersangka. Sementara koordinator lapangannya yang melakukan perbuatan, yaitu menarik uang atas perintah itu tidak ditetapkan tersangka. Ada apa nih sebenarnya? Nah, ini kan hal-hal yang menurut kita tidak objektif dalam proses penanganan perkara. Harusnya itu menjadi perhatian dari institusi aparat penegak hukum untuk menggali apakah betul orang-orang yang sudah ditetapkan tersangka itu melakukan perbuatannya itu atas pribadinya, inisiatifnya atau perintah. Kan tidak mungkin, saya ilustrasi saya seperti itu tadi. Tidak mungkin seseorang koordinator yang kemudian melakukan pemotongan kepada orang lain itu tidak diperintah ya oleh orang yang memiliki kewenangan. Siapa kewenangan? Ya orang yang tadi memiliki aspirasi untuk mendapatkan pemberian beasiswa itu Pak Dosi. Jadi ini kan sesuatu yang menurut saya menjadi perhatian. Maka karena itu juga
kita bersepakat lah bahwa fakta-fakta persidangan itu menjadi perhatian majelis hakim juga untuk memerintahkan jaksa penuntut umum ya untuk menggali kembali atas keterangan-keterangan yang sudah disampaikan di bawah sumpah. Nah kalau dia bohong berarti dia bisa dipidana. Kan nggak mungkin orang di bawah sumpah kemudian berani berbohong di depan majelis hakim. Ini pernyataan di depan majelis hakim loh. Dia sudah disumpah. Ya, fakta persidangannya menyebutkan demikian. Jadi artinya ada kausalitas sebab akibat hukum. Jadi seseorang yang tadi disebutkan sudah ditetapkan tersangka, dia hanya diperintah oleh orang lain. Sementara orang yang memerintah itu sama sekali tidak pernah ya diminta pertanggungjawaban. Ini Bang Dosi yang menjadi catatan kita. Terima kasih Bang Askal. Cukup menarik ya. Sebenarnya kita bisa menghadirkan lebih banyak lagi narasumber, terutama dari penegak hukum dan juga pemerintah yang berkaitan dengan beasiswa ini. Tapi sulit sekali mengundang mereka untuk bisa bicara terkait dengan hal ini. Saya bisa sampaikan itu ya, karena itu hambatan teman-teman untuk bisa menghadirkannya. Bang Faisal, terakhir nih Bang, sebagai closing statement, apakah kemudian teman-teman advokat yang mengadvokasi teman-teman mahasiswa ini akan terus berjuang atau cukup di 2 tersangka saja dan teman-teman mahasiswa legowo atau menerima keputusan ini? Baik, terima kasih Bang Dosi ya. Tegasnya kalau kita tetap terus memberikan pemahaman hukum yang utuh ya, khususnya kepada para penerima, supaya dalam hal ini tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Dan juga kalau ada memang informasi ataupun arahan-arahan yang tidak sesuai dengan koridor hukum, ya silakan laporkan ke kita, silakan konsultasikan dengan kita. Ya kalau memang perlu diambil langkah-langkah ya setidaknya bisa diambil langkah-langkah. Tapi saya kira penekanannya adalah yang pertama seperti saya sampaikan tadi. Ini kalau bisa ini cukuplah yang terakhir ini model kasus hukum yang beginilah. Artinya memang harus dibuka secara terang benderang, lebih luas dalam rangka menghadirkan ini kepastian hukum bagi orang-orang. Ini mohon maaf seperti hari ini misalkan ini kan sudah tahun-tahun bulan-bulan pilkada, ya kan? Kan tidak tertutup kemungkinan nih dari para ini orang-orang ini yang berkaitan dengan ini kan ada yang mau maju. Akhirnya kan tersandra karena memang dari awal ini nggak dibereskan, artinya nggak di-clearkan, nggak dikonkretkan, sehingga akan jadi bahan tekanan politik, akan jadi sandera politik macam-macam. Akhirnya kan itu terjadi dan kita sebenarnya tidak menginginkan itu karena di hukum itu kan selain memang penindakan juga penting ada kepastian hukum karena nasib orang, apalagi mohon maaf kayak seperti yang sudah jadi tersangka 9 orang baru 2 yang ini kan yang 7 ini kan menggantung sekarang. Orang udah bahkan orang yang udah senior kan udah pensiun, dia statusnya nauzubillah misalkan. Kalau terjadi sesuatu dalam keadaan tersangka, kan cukup sedih itu. Penting harus ada kepastian hukum. Nah, begitu juga dengan yang lain-lain. Nah, makanya kita terus mendorong ini supaya harus dituntaskan, bukan hanya parsial seperti tadi. Ya, kalau memang ada, ya juga publik sudah bisa menilai. Ya, ada aktor-aktor lain yang lebih bertanggung jawab, ya diminta pertanggungjawabannya. Supaya ini tidak menggantung dan juga tidak membuat orang lain yang terlibat ini tipis-tipis tadi kayak penerima macam-macam itu merasa was-was, merasa khawatir dan barangkali suatu saat akan dikhawatirkan kembali dengan isu-isu yang nggak bersahabat dalam kasus beasiswa ini. Makanya harus clear, harus jelas dan tentu harus diselesaikan dengan baik. Sehingga memang kembali lagi juga seperti yang disampaikan Dr. Nasrul Zaman tadi. Jadi jangan sampai juga di pemerintah Aceh yang selama ini programnya ini udah bagus, gara-gara ada seperti ini jadi nggak berani lagi membuat program beasiswa misalkan, ya. Dan udah lama di stop ya, sejak udah berapa tahun ini di stop kan. Nah, barangkali padahal orang Aceh ini banyak sekali anak-anak orang miskin di kampung-kampung yang mau melanjutkan pendidikan di luar negeri, dalam negeri itu nggak dapat beasiswa, ya. Sehingga memang kita berharap itu, jadi penyidik dalam hal ini harus menuntaskan ini, harus memberikan kepastian hukum, jangan menggantung. Ya, terlebih persidangan juga sudah membuka ya fakta-fakta yang saya kira banyak, ada beberapa yang sangat menjurus ya. Siapa-siapa yang memang harus istilahnya harus diminta pertanggungjawaban dalam kasus beasiswa ini. Baik, terima kasih. Saya kira demikian. Terima kasih. Komitmennya luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa terus kita pantau. Pak Nasrul mungkin bisa closing statement juga Pak. Melihat situasi seperti ini, Bapak ada dugaan nggak, bukan hanya di kasus
beasiswa saja hal-hal seperti ini terjadi, tapi juga saya khawatir malah pokirnya, Pak. Ya pokirnya khawatir saya. Apakah kemudian ya ini pertanyaannya Pak, apakah kemudian pokir semuanya pengelolaannya seperti ini? Diberikan kemudian ada yang dikembalikan gitu, Pak. Oke. Iya, kalau kita ngelihat bagaimana pemerintah kemudian melakukan programnya, memang tidak didasari pada perencanaan yang kuat, kemudian pada prosedur yang ketat. Apalagi yang namanya pokir. Pokir ini dia kadang-kadang bisa masuk di akhir misalkan. Bisa masuk di akhir, asal nomenklaturnya sudah ada ditumpangkan di situ misalkan. Nah ini jadi soal prosedur. Tapi kita sebenarnya pada beberapa kasus terakhir di Aceh ini ngelihat bagaimana aparat penegak hukum itu bisa berlaku adil dalam penanganan kasus-kasus yang begini nih, terutama tentang hajat hidup orang banyak. Saya pikir jangan ada tanda petik permainan di situ. Kita mau itu transparan. Kalau kasus yang tidak berhubungan dengan orang banyak, ya silakanlah, publik nggak aware, publik nggak perhatian. Jadi jangan nanti masyarakat jadi menilai seolah-olah kasus-kasus ini meskipun berhubungan dengan orang masih bisa dipermainkan oleh aparat hukum. Nah, ingat kasus beasiswa ini udah berapa Kapolda nih? Nah itu kan, udah 4 Kapolda. Jadi jangan sampai nanti ya kita mengingat kasus ini Kapoldanya sama aja tuh. Padahal kan semua Kapolda berbeda cara berpikirnya, pandangannya, cara memimpinnya, semangatnya. Nah oleh karena itu pada Kapolda yang sekarang kita minta ini tuntas. Sehingga rakyat Aceh mengapresiasi Kapolda sekarang, mengapresiasi Kajati yang sekarang. Jadi Kajati 4, Kapolda juga 4 ini. Ya, jika tidak? Jika tidak, maka jelaslah institusi pihak ada di belakang ini. Karena sudah 4 Kapolda. Jadi kita mau nyatakan apa? Apakah ini perilaku orang? Masa sampai 4 sama pemikirannya? Rakyat menilai terang benderang kok. Tapi kalau udah 4, ada yang keempat terakhir ini misalkan benar, maka kita apresiasi Polda, Polri, Kejaksaan masih benar dalam penegakan hukum. Oke, baik. Terima kasih. Mas Kal, terakhir Bang. Ya, baik. Catatannya. Ada pantauan lain mungkin? Hal lain Bagi yang kami tetap melihat bahwa ada fakta persidangan ya yang sudah terang benderang ini. Nah, kalau merujuk pada Pasal 1 angka 27 KUHP itu jelas bahwa fakta-fakta persidangan yang dihadirkan di muka persidangan itu bisa kemudian diminta oleh majelis hakim untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya untuk pembuktian baru, ya, termasuk memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menggali kembali atas dasar temuan-temuan baru yang kemudian terjadi sebagaimana yang sudah dibuktikan dalam proses persidangan pada kasus saudara DS ya, gitu. Kemudian yang kedua, bahwa ada memang proses tindak pidana korupsi khususnya beasiswa ini sepertinya ada tebang pilih. Ada yang ditebang, ada yang dipilih, itu tidak. Jadi harusnya proses penegakan hukum model seperti ini sudah tidak lagi lah dipraktekkan. Jadi kita kepengen, publik itu kepengen bahwa Anda menyasar orang yang bertanggung jawab sehingga itu menjadi contoh. Jadi kan modelnya seperti itu dia sebenarnya. Penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi itu kan yang mau dibuktikan adalah efek jera. Siapa efek jerahnya seperti apa? Misalnya kalau ditetapkan saudara A, B, dan C yang memang ini adalah merupakan otak pelaksana dari kasus beasiswa, maka dengan sendirinya ini menjadi contoh kepada pihak lain. Jadi ke depan orang tidak berani lagi melakukan korupsi. Lah ini Anda tetapkan orang yang sama sekali tidak punya hubungan. Koordinator lapangan Anda tetapkan. Yang akan terjadi apa? Peristiwa pidana atau kasus tindak pidana korupsi yang Anda tangani itu tidak menjadi contoh. Nah ini, itu yang kedua. Yang saya masih juga punya ini Bang Dosi, bahwa model tebang pilih ini berbahaya sebenarnya. Jadi ada konsep yang harusnya dipraktekkan, bukan tebang pilih, tapi pilih tebang. Ada yang dipilih, ya, ada yang dipilih itu siapa? Orang-orang yang memiliki pertanggungjawaban karena dia mengelola dana besar, tapi dia memberi efek kepada orang lain. Bukan tebang pilih. Kalau tebang pilih ini semua orang yang disangkakan kemudian ditetapkan tersangka, bahaya juga. Harusnya pilih tebang. Jadi konsepnya itu dibalik. Yang dipilih itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga orang-orang yang merasa melakukan praktek itu tidak lagi menjadi ikut ketika pada tahun-tahun berikutnya. Itu yang kedua. Ketiga, bahwa ada unsur perbuatan pidana yang seharusnya dibuktikan dan melanggar hukum, tapi ini prosesnya belum transparan dan akuntabel. Tadi sama kayak disampaikan Bang Dr. Nasrul Zaman, kemudian juga Bang Faisal Qasim, bahwa ada hal yang masih terganjal di hati publik ini. Jadi tidak terbuka dia, tidak transparan. Harusnya dibuka secara transparan. 4 Kapolda
Dan kami ikuti itu dari sejak awal, 4 orang Kapolda, 4 Kajati. Kemudian di Skrimsusnya itu ada 6. Ini yang terakhir nih, ya. 6 orang di Skrimsus yang sudah menangani perkara ini. Ini pertanyaannya apakah sama? Nggak mungkin dong, pasti dia berbeda-berbeda kan seperti itu. Nah yang terakhir bagi saya tetap ingin melihat bahwa gini, ada perbuatan-perbuatan pidana yang sudah dilakukan oleh orang yang harus diminta pertanggungjawaban itu mendapat perhatian khusus. Maka salah satu hal yang sudah dilakukan oleh kami, Gerak Aceh, sudah mengirimkan seluruh alat bukti petunjuk baru, termasuk fakta-fakta persidangan baru ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya berharap, karena kasus ini awalnya KPK yang nanganin, jadi tiba-tiba nyelonong di tengah jalan, Polda masuk. Oke. Gitu. Di 2017 itu Gerak melaporkan perkara pidana ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kawan-kawan KPK sedang melakukan pendalaman materi terhadap perkara ini. Ya tiba-tiba Polda masuk untuk nanganin perkara. Oke, karena Polda masuk, kita berharap lebih cepat ya. Kemudian memutus mata rantai biar tidak jauh, karena ada yang namanya kan kalau KPK itu menangani perkara karena unsur keterlibatan penyelenggara negara. Nah, yaitu anggota DPR ya. Anggota DPR kan penyelenggara negara. Jadi angka korupsinya itu di atas 1 miliar. Nah, KPK sudah tahu bahwa ada delik perkara pidana yang melibatkan anggota DPR. Tapi karena tiba-tiba Polda masuk menanganin perkara, jadi perkara ini disupervisi oleh KPK. Nah, KPK akhir-akhir ini kan terjun payung ini. Ya, sudah tidak mendapat empati dari publik. Jadi sehingga kemudian luput. Makanya kami minggu kemarin saya bersama dengan kawan-kawan sudah mengirimkan surat secara terbuka kembali, surat permintaan kepada KPK untuk melakukan proses supervisi terhadap perkara penanganan yang dilakukan oleh Polda Aceh, termasuk ada fakta-fakta baru nih. Fakta baru itu salah satunya adalah keterangan di muka persidangan. Karena pernyataan seseorang di muka persidangan itu menjadi alat bukti. Ya Bang Faisal Wasuman, bisa alat bukti yang kemudian bisa menjadi petunjuk lah, alat bukti petunjuk untuk dilakukan kajian terhadap itu. Makanya kita sudah mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi supaya kasus beasiswa ini mendapat perhatian dari mereka. Termasuk juga menggali keterangan terhadap 20 orang lain ya dari anggota DPR yang menerima atau yang mengusulkan aspirasi dana beasiswa ini. Baik, ini saya ngutang satu nih, tapi saya mau nanyanya ke Pak Nasrul dari yang chatting di live streaming kita saat sekarang ini. Ada dari Ryan, kata dia sebagai calon mahasiswa, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mendorong pengawalan kasus ini sampai tuntas? Silakan, Pak Nasrul, khusus. Ya, terima kasih Ryan. Nah, saya pikir alhamdulillah ada respon dari calon mahasiswa. Nah, bagaimana respon mahasiswa? Kan gitu, karena nih calon mahasiswa mulai respon. Saya pikir tadi kita terus mempublikasikan, tadi usulan Bang apa tadi, menarik itu. Jadi jangan ada nih bisa keluar dari sini belum ternyata mempublish di medsos. Itu salah satu upaya. Jadi dorongan kita bisa mempublish ulang, mendesak Kapolda, mendesak Kapolri, mendesak Kejagung dan sebagainya para penegak hukum supaya proses ini tidak berhenti pada satu orang. Karena ada 21 pelakunya sehingga kita tahu yang mana DPR yang jujur, yang mana memang bandit. Nah itu perlu juga, karena proses hukum inilah yang menentukan seseorang itu salah atau tidak salah. Jangan-jangan orang baik dari 20 lagi ini, ada orang baik di dalam. Tapi karena dia tidak diproses hukum, kita tuduh dia nggak baik. Nah kita ingin proses hukum ini kemudian membuat terang benderang siapa yang menjadi pemain, siapa memang jadi yang baik hati di sini. Jadi saya pikir Ryan tadi, oke Ryan ini bisa direply, bisa dikutip kata-kata dari Askal, dari Faisal tadi, kemudian dari peserta di sini, untuk kemudian kita publish, kita desak para penegak hukum untuk benar-benar bekerja transparan, kemudian accountable dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Nasrul. Beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Ada tim Solidaritas Advokat Aceh untuk mahasiswa Bang Faisal Kasim SHMA, kemudian akademisi dosen Fakultas USK pengamat kebijakan publik juga Bapak Dr. Nasrul Zaman, kemudian juga Koordinator Gerak Aceh Bang Askalani SHI yang sudah berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada titik terangnya dan kita berharap sesuatu yang baik bisa terungkap dan kejahatan juga bisa dilakukan penegakan hukum terkait dengan hal itu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir partisipasinya untuk mendengarkan ini. Mudah-mudahan kita menjadi corong masyarakat juga untuk bisa mengadvokasi hal-hal seperti ini. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan kami di Facebooknya Serambi Indonesia dan kemudian juga di serambinews.com channel YouTube.
Saya Dosi Alfian mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.